Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami ingin mencoba memberikan penjelasan kaitannya dengan ketugasan admin desa atau admin kelurahan, kaitannya dengan penggunaan aplikasi eHDW, lebih khusus lagi terkait dengan eHDW yang versi baru, versi optimalisasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada aplikasi eHDW versi terbaru ini ada perubahan link atau alamat websitenya. Berikut alamat website terbaru yang digunakan. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan kata dashboard eHDW. Nah, untuk yang terbaru ini kata dashboardnya dihilangkan, nih. Cukup langsung ehdw.kemendesa.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti admin desa eh, terkait dengan ketugasannya nanti silakan untuk masuk ke link yang telah kami sampaikan ini. Nah, berikutnya apa sih yang menjadi ketugasan admin desa atau admin kelurahan terkait dengan penggunaan aplikasi eHDW? Nah, sebelum masuk ke sana, terlebih dahulu kami sampaikan terkait dengan alur pendataan melalui aplikasi eHDW ini. Bapak Ibu sekalian, alur sistem aplikasi eHDW ini setidaknya ada 6 tahapan. Nggih. Yang pertama itu tahapan input data pemetaan dan kelompok sasaran. Nah, untuk tahap satu ini yang melakukan adalah Kader Pembangunan Manusia atau KPM. Nah, dalam hal ini KPM akan mengisikan data-data pemetaan, yaitu data pedukuhan, data posyandu, data PAUD, data Polindes, dan lain sebagainya. Yang konteksnya hari ini untuk data pemetaan ini sudah tidak perlu diinput lagi karena data yang sebelumnya telah diinput itu semuanya sudah termigrasikan ke aplikasi eHDW yang terbaru ini. Sehingga tidak perlu diinputkan ulang kecuali kalau seandainya ada data PAUD baru yang belum terinput atau kemudian ada kesalahan data bisa diedit atau diubah. Nah, yang selanjutnya masih di tahap satu itu input kelompok sasaran. Nah, kelompok sasaran ini juga tugasnya KPM yang inputkan. Ada 5 sasaran. Yang pertama adalah keluarga sasaran. Kemudian ada ibu hamil dan ibu nifas. Yang ketiga ada balita. Yang keempat ada remaja putri. Dan yang kelima ada calon pengantin. Ini kelima jenis sasaran ini semuanya diinputkan oleh kader KPM. Nah, selanjutnya setelah kelompok sasaran ini diinputkan oleh KPM, baru berikutnya admin desa ini bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap data kelompok sasaran yang diinputkan oleh KPM. Nah, ini penting dalam rangka untuk memastikan data yang diinputkan oleh KPM itu sudah sesuai atau sudah benar. Dan ini juga dilakukan verifikasi ini dalam rangka untuk agar data yang sudah diinputkan bisa diisikan indikator layanannya. Karena kalau admin desa tidak melakukan verifikasi, maka data yang diinputkan oleh KPM ini tidak bisa diisikan indikator layanannya. Nah, tahap yang ketiga adalah pemantauan layanan. Ini juga dilakukan oleh KPM, Bapak Ibu sekalian. Nah, KPM ini akan menginputkan data-data layanan dari sasaran yang telah diinput dan diverifikasi. Nah, layanannya apa saja masing-masing sudah kami jelaskan di eh, apa teman-teman pendamping ataupun kader pembangunan manusia. Ini semua harus diisikan sesuai dengan realitas yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian terkait dengan layanan yang diterima oleh kelompok sasaran tersebut. Nah, langkah yang keempat itu adalah perhitungan skor, Bapak Ibu sekalian. Nah, perhitungan skor ini mendasar dari layanan yang telah diisikan oleh KPM. Nggih. Jadi, dan perhitungan skor ini akan dilakukan secara sistem di dalam aplikasi eHDW. Jadi, secara sistem nanti akan menghitung berapa sih skor
konvergensi stunting di wilayah kelurahan Bapak Ibu sekalian berdasarkan dari indikator layanan yang telah diisikan oleh KPM. Baru tahap yang kelima itu adalah validasi skor. Ini juga akan menjadi tugasnya admin desa. Namun nanti sebelum validasi skor ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh desa, admin desa di dalam aplikasi eHDW. Salah satunya nanti adalah pengisian form fasilitas desa yang nanti akan kami sampaikan. Nah, setelah validasi skor ini baru nanti akan muncul scorecard konvergensi stunting sekaligus data skor konvergensi stunting ini akan terpublish secara eksternal, terpublish kepada publik yang siapapun bisa melihat berapa sih skor konvergensi stunting di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, next Bapak Ibu sekalian, nah ini ketugasan admin desa pada penggunaan aplikasi eHDW Bapak Ibu sekalian. Nah, admin desa adalah eh, memiliki peran yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan data serta mendukung jalannya pemerintahan khususnya terkait dengan konvergensi stunting di tingkat desa. Nah, ini setidaknya ada 8 ketugasan eh, seorang admin desa kaitannya dengan penggunaan aplikasi eHDW ini. Nah, untuk yang tugas pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah membuat dan mengubah user KPM. Nah, ini tugasnya admin. Kalau yang terkait dengan pembuatan akun KPM, ini sudah dibuat di sebelumnya, tidak perlu membuat lagi, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu membuat lagi. Namun demikian kalau seandainya ada perubahan KPM, Bapak Ibu sekalian, ini user KPM ini bisa diubah atau diganti. Sehingga kalau ada penggantian KPM, kalau saran saya tidak perlu membuat akun baru, cukup mengubah akun KPM yang sebelumnya. Nah, yang kedua, tugas kedua adalah memverifikasi dan memastikan data yang diinput oleh KPM itu sudah benar. Ini penting Bapak Ibu sekalian, jadi peran admin desa itu memverifikasi dan memastikan data-data yang diinput oleh KPM itu sudah benar. Jadi sebelum klik verifikasi harus dipastikan data yang diinput oleh KPM itu sudah benar atau betul. Nah, yang diverifikasi data apa saja? Ya tadi data kelompok sasaran, tadi ada 5 kelompok sasaran, ada keluarga sasaran, ada balita, ada remaja putri, catin, hingga ibu hamil. Nah, yang tugas ketiga itu memonitor pengisian indikator layanan yang diinput oleh KPM. Telah kita ketahui dan telah saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, setelah verifikasi data oleh admin desa, maka tugas berikutnya yang akan dilakukan oleh KPM itu melakukan pengisian indikator layanan pada semua kelompok sasaran. Nah, dalam hal ini admin desa memiliki tugas untuk memonitor sejauh mana sih eh, KPM itu sudah mengisikan indikator-indikator layanan, sehingga akan terlihat nanti berapa kelompok sasaran yang belum diisikan indikator layanannya. Nah, ini desa bisa memonitor, sehingga kalau bisa memonitor bisa menyampaikan kepada KPM apabila masih ada banyak data sasaran yang belum diisi indikator layanannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tugas yang keempat adalah mengisi data fasilitas desa. Nah, nanti akan kami jelaskan data fasilitas desa ini isiannya apa saja. Salah satunya nanti akan ada pengisian terkait dengan penggunaan dana desa di tahun berjalan tahun 24 ini, kontesnya tahun ini, berikut realisasinya. Yang tugas kelima itu adalah melakukan validasi skor konvergensi stunting. Nah, ini yang tadi di tahapan alur sistem kerja EHDW tadi yang sudah saya sampaikan, maka tugas yang kelima ini memvalidasi skor. Nah, validasi skor ini Bapak Ibu sekalian belum bisa dilakukan kalau data fasilitas desa belum diisi. Nah, kalau validasi skor sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian, maka tugas berikutnya nanti akan mendownload laporan scorecard konvergensi stunting. Namun demikian, laporan scorecard ini baru akan bisa muncul di dalam aplikasi 1 hari keesokan harinya, 1 hari setelah proses validasi yang telah dilakukan oleh admin desa.
Nanti akan kami tunjukkan ada di mana sih downloadnya. Nah, yang ketujuh adalah memantau status kinerja KPM. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagi admin desa bisa memantau status dan kinerja KPM. Sejauh mana sih kinerja KPM? Sudah optimalkah? Sudah bekerja dengan baikkah? Itu admin desa bisa melihat dan mengontrolnya. Apabila kinerja KPM masih rendah, maka admin kelurahan bisa menyampaikan kepada KPM untuk meningkatkan kinerjanya kaitannya dengan pendataan ataupun pemantauan indikator layanannya. Nah, yang kedelapan ini melakukan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh kader pembangunan manusia. Salah satu contohnya adalah kalau ada data yang pindah ke luar desa, maka yang bisa memindahkan data tersebut adalah admin desa atau menghapus data desa, data-data yang mungkin mengalami kesalahan. Data yang sudah terlanjur diverifikasi, maka itu kalau untuk penghapusannya hanya bisa dilakukan oleh admin desa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ingin kami sampaikan secara langsung melalui aplikasi EHDW. Secara langsung akan kami tunjukkan. Ini saya stop share screen dulu, akan kami ubah ke tampilan yang aplikasi webnya secara langsung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tampilannya ketika nanti Bapak Ibu memasukkan alamat link yang sudah kami sampaikan di awal tadi, ehdw.kemendesa.go.id, ketika Bapak Ibu masuk pertama akan Bapak Ibu lihat tampilan seperti yang kemudian ada di layar ini. Nggih, ada dua menu, tombol menu Bapak Ibu sekalian, itu warna biru dan kemudian warna abu-abu. Yang biru itu namanya tombol menu pendataan, login KPM dan admin desa. Yang sebelah kanan warna abu-abu ini menu monitoring laporan. Yang ini digunakan untuk login bagi admin provinsi, kabupaten, kecamatan, termasuk desa juga bisa login di yang sebelah kanan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami coba demonstrasikan. Untuk yang pertama kita login dulu pada menu pendataan yang berwarna biru yang ada di sisi kiri Bapak Ibu sekalian. Kita klik. Nah, Bapak Ibu sekalian ini sudah login ya. Mohon maaf ini belum saya logout. Saya coba logout dari awal Bapak Ibu sekalian biar Bapak Ibu tahu proses loginnya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, ketika saya klik menu sebelah kiri yang warna biru ini Bapak Ibu sekalian, nah dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada dua menu juga, ini login KPN warnanya pink. Nah untuk admin desa yang sebelah kiri ini, tulisannya login admin desa. Klik. Nah, warnanya berubah hijau hijau tua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu silahkan masukkan username dan passwordnya. Ini kami contohkan, ini admin desanya Kelurahan Sukoreno, Kapanewon, Sentolo Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa login sesuai dengan username dan password yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui pendamping desa. Saya klik login Bapak Ibu sekalian. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian, dashboard tampilan awal Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ada tampilan total skor konvergensi, terus ada ini juga ada menu tombol pilihan, ada skor triwulan keempat tahun 2024 sampai kemudian tahun 2023. Namun untuk saat ini yang bisa muncul hanya yang scorecard di tahun 2024 triwulan 4 Bapak Ibu sekalian. Nah, sisi kanan ini ada tombol reload dan validasi skor. Nah, ini validasi skor ini yang tadi kami sampaikan yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nggih, kalau di sini disampaikan bahwasanya validasi skor itu maksimal dilakukan tanggal 31 Desember 2024 Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini validasi skor belum bisa aktif, nanti bisa divalidasi di tanggal 31 Bapak Ibu sekalian atau tanggal 30. Nah, tadi tugas yang pertama Bapak Ibu sekalian yaitu melakukan verifikasi nggih. Membuat membuat anu dulu, membuat dan mengubah akun KPM. Nah, akun KPM itu dilihat dari sini Bapak Ibu sekalian di menu pemetaan yang bagian tengah, klik mawon. Nah, yang paling bawah ini Bapak Ibu sekalian ada sub menu namanya user KPM. Silahkan diklik Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini ada daftar KPM yang saat ini sudah aktif, Bapak Ibu sekalian. Ini ada dua, ada Bu Sukamti dan Bu Estiani. Nah, ini kalau seandainya mau nambah KPM, tinggal klik tambah KPM. Kalau mau ubah KPM, silahkan klik ubah KPM. Kalau mau ubah password, silahkan ubah password, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Nah, ini untuk eh, pembuatan atau pengubahan data akun atau user KPM, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, tugas yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah memverifikasi. Caranya bagaimana? Klik menu pendataan, ini Bapak Ibu sekalian yang paling kanan. Kemudian di bawahnya itu ada 5 kelompok sasaran. Nah, kelima kelompok sasaran inilah yang nanti akan Bapak Ibu harus lakukan verifikasi. Bisa dibuka satu-satu Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang paling atas yaitu keluarga sasaran. Nah, ini ada submenu Bapak Ibu sekalian, ada proses verifikasi, pemantauan, dan pemantauan selesai. Tugas Bapak Ibu yang paling penting ada di proses verifikasi ini. Silahkan klik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya sudah muncul ada 3 data yang siap diverifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang muncul ada di admin kelurahan ini Bapak Ibu sekalian. Ini di admin di akunnya KPM sudah dicentang siap verifikasi sehingga muncul di sini. Nah, untuk verifikasinya ini dilakukan satu persatu Bapak Ibu sekalian dengan cara mengklik tombol verifikasi ini. Saya coba nggih, klik satu saja verifikasi, oke verifikasi. Nah, yang sudah verifikasi akan hilang dari daftar proses verifikasi. Begitu juga berikutnya Bapak Ibu untuk anak balita, klik proses verifikasi Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan belum ada data yang siap verifikasi untuk balita. Begitu juga kemudian remaja putri, silakan klik proses verifikasi. Nah, ini contohnya ada satu. Silakan nanti dipastikan datanya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, silakan klik verifikasi. Termasuk calon pengantin, nggih, ini klik proses verifikasi. Nah, ini kebetulan nggak ada datanya, Bapak Ibu. Termasuk yang terakhir adalah Ibu Nifa. Silakan klik proses verifikasi dan nanti kalau ada datanya, silahkan diklik proses verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tugas untuk memverifikasi. Ini dilakukan Bapak Ibu sekalian setiap ada data baru yang diinputkan oleh KPM. Jadi tugas ini tidak hanya tugas sekali. Kalau seandainya ada data baru dan diinput oleh KPM yang siap untuk diverifikasi, maka tugas Bapak Ibu admin untuk melakukan verifikasi itu. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian setelah diverifikasi nanti KPM akan melakukan pengisian indikator layanan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana sih indikator layanan itu sudah di input oleh KPM. Cara melihatnya ada di sub menu pemantauan Bapak Ibu. Nah, ini terlihat semua data keluarga, ini contohnya sub menu data keluarga Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ini kok progresnya masih 00 Bapak Ibu. Ini kemungkinan besar data belum diisi. Kita cek, nah ini belum diisi semua. Sehingga ini perlu disampaikan kepada KPM untuk bisa segera diisikan indikator layanannya. Karena ini akan berpengaruh ke skor konvergensi Bapak Ibu kalau masih 00 seperti ini. Nah, ini salah satu fungsi admin. Jadi memonitor indikator layanan yang sudah diisikan oleh KPM. Kalau banyak yang masih nol, maka segera disampaikan kepada KPM untuk segera melengkapinya. Begitu juga kemudian balita Bapak Ibu. Silahkan dicek di pemantauan. Kalau yang masih 00 ini bisa dipastikan biasanya belum diisi. Oh, ini kebetulan sudah diisi nggih. Memang ada beberapa yang sudah diisi tapi presentasinya masih nol Bapak Ibu. Kalau memang sudah diisi kok presentasinya masih nol nggak apa-apa diabaikan aja. Mungkin secara sistem belum terupdate atau mungkin ada sedikit trouble di sistem Bapak Ibu. Yang penting pastikan semua indikator layanan ini sudah diisikan oleh KPM Bapak Ibu. Begitu juga nanti remaja putri Bapak Ibu sekalian dicek. Nggih. Nah, yang ketiga ini perlu kami sampaikan ada submenu pemantauan selesai Bapak Ibu. Nah, submenu pemantauan selesai ini apabila sasaran tersebut sudah selesai pemantauannya yang sudah tidak masuk ke dalam kategori kelompok sasaran. Contoh untuk balita yang masuk di pemantauan selesai itu kalau dia sudah usianya lebih dari 5 tahun, ya. Karena kalau sudah lebih 5 tahun dia sudah bukan balita lagi, maka otomatis dia akan masuk ke
pemantauan selesai. Kalau remaja putri dia masuk pemantauan selesai kalau usianya sudah lebih dari 24 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Atau dia sudah menikah, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian calon pengantin, proses pemantauan selesai kalau dia sudah mendapatkan semua minimal layanan yang harus diterima atau kemudian dia sudah masuk ke sasaran ibu hamil. Begitu juga ibu hamil yang masuk pemantauan selesai kalau dia sudah melebihi 42 hari setelah melahirkan atau masa nifas Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini untuk yang fungsi kedua, ketiga, nggih. Tugas kedua, ketiga memverifikasi dan memantau apa indikator layanan yang diinput oleh KPM. Yang berikutnya adalah pengisian fasilitas desa, Bapak Ibu. Pengisian fasilitas desa ini bisa dilihat dari menu pemetaan bagian tengah ini. Nah ini ada paling atas ada menu fasilitas desa. Silahkan klik. Nah, ini silahkan nanti diisikan. Pertama, nanti pilih yang paling atas ini KPM-nya. Kalau ada dua, nanti pilih salah satu saja, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti bawahnya akan ada isian. Isian yang pertama adalah angka konvergensi tahun lalu, itu berapa. Nah, nanti akan kami tunjukkan untuk angka konvergensi tahun lalu itu mengambilnya dari mana. Kedua, alokasi dana desa tahun berjalan, berarti tahun 24 berapa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di samping kanan ada keterangan bisa diisikan dengan apa anggaran itu digunakan untuk kegiatan apa saja. Oke. Termasuk realisasi Bapak Ibu sekalian, silahkan diisikan realisasinya berapa di tahun 2024 ini. Berikutnya desa memiliki KPM TPK kader posyandu yang sudah dilatih. Kalau sudah tulis ya, kalau belum isi tidak. Terus kemudian desa melakukan rapat evaluasi kaitannya dengan konvergensi stunting minimal 2 kali dalam setahun. Kalau iya, maka pilih ya. Kalau tidak, berarti pilih tidak. Nah, kalau keterangan di sampingnya ini silahkan diisi tanggal pelaksanaan rapatnya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kalau cuma sekali, Pak, mau diisi iya atau tidak? Kalau hanya rapatnya sekali, tetap diisi iya. Tapi cuma nanti keterangan tanggalnya hanya satu tanggal saja, Bapak Ibu. Terus kemudian pelaksanaan rembuk stunting, ya tidak. Kalau iya, nanti tuliskan tanggal pelaksanaan rembuk stuntingnya di sisi kanan. Kemudian yang terakhir itu ada kendala yang dihadapi, Bapak Ibu silahkan dituliskan kendala apa saja yang dihadapi, baik teknis ataupun substansi terkait dengan penanganan stunting, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, oke. Ini untuk pengisian fasilitas desa yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Harapan kami ini sebelum tanggal 31 sudah terisi semua, Bapak Ibu. Karena khawatirnya nanti sudah menu fasilitas ini sudah berubah di tahun 2025 nanti kalau nggak segera diisi, Bapak Ibu sekalian. Nah itu, terus kemudian tadi validasi skor ada di sini Bapak Ibu di dashboard depan. Nah ini ada validasi skor, klik saja. Namun saat ini belum bisa aktif, nanti di tanggal 30 atau 31 baru dibuka atau diaktifkan. Nah kalau sudah diklik Bapak Ibu nanti akan ada laporan scorecard itu ada di ini, submenu data verifikasi. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Ini kebetulan belum muncul karena memang belum bisa diklik validasi. Nah, nanti ada di kolom aksi yang paling kiri bawah ini Bapak Ibu. Ini kan ada kolom aksi tahun, TW itu triwulan, update dan sebagainya. Nah, nanti di bawahnya kolom aksi ini akan ada tombol preview Bapak Ibu. Silakan nanti diklik preview, kemudian nanti akan muncul menu download dan silahkan di-download Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian tugas berikutnya untuk melihat performa KPM, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dari sini, Bapak Ibu, klik performa KPM. Nah ini ada dua KPM, Bapak Ibu, bisa dicek dengan klik lihat performa KPM, Bapak Ibu. Nah ini akan muncul, Bapak Ibu, bagaimana performa KPM, KPM-nya Bapak Ibu sekalian. Nah ini bisa dilihat, Bapak Ibu, berapa persen sih pemantauan yang sudah dilakukan oleh KPM. Nah, kalau masih rendah, mohon untuk segera disampaikan pada KPM untuk segera mengisikan data-data pemantauan layanan yang apa yang diterima oleh kelompok sasaran sehingga prosentasenya bisa optimal Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan mempengaruhi skor konvergensi Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang kedua ini Bu Esiani, ini bisa dicek juga. Nah, ini juga muncul
apa performa atau kinerja KPM-nya. Ini bisa secara berkala Bapak Ibu sampaikan, bisa di screenshot dan disampaikan kepada KPM Bapak Ibu sekalian. Nah ini penting termasuk ini kalau seandainya Bapak Ibu kan ada penganggaran untuk KPM untuk melihat kinerjanya bagaimana, bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Nah, tugas yang terakhir tadi melakukan kegiatan lain yang dibutuhkan KPM, Bapak Ibu sekalian. Contoh menghapus, mengubah, atau memindahkan data yang sudah pindah dari wilayah kelurahan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik menu pemetaan bagian tengah ini. Kemudian klik sasaran Bapak Ibu. Nah ini akan muncul kelompok sasaran selain keluarga Bapak Ibu sekalian. Semuanya akan muncul di sini. Nah, ini ada kolom aksi, ada tombol hapus, ubah, pindah desa, pindah KPM, dan meninggal. Nah, ini kalau seandainya meninggal, datanya bisa klik meninggal, dan nanti akan klik setuju. Kalau sudah diklik, maka akan hilang dari daftar EHDW ini, Bapak Ibu. Atau pindah desa, silakan klik pindah desa, Bapak Ibu. Kalau seandainya dia sudah pindah desa. Atau hapus, Bapak Ibu, kalau ada kesalahan data terutama NIK. Tapi ini sementara klik hapusnya belum bisa berfungsi. Atau kemudian ubah Bapak Ibu. Nah, ini admin desa juga bisa mengubah, tapi akun KPM juga bisa mengubah Bapak Ibu. Terus kemudian pindah KPM. Nah, ini bisa dilakukan. Contoh, kan ada dua KPM, ya. Ada satu KPM yang mungkin datanya terlalu banyak dan satunya terlalu sedikit. Nah, mau di-share datanya itu bisa dipindahkan lewat sini. Contoh ini data miliknya Bu Kamti akan dipindahkan ke Bu Istiani. Tinggal klik, terus pindahkan. Nanti akan pindah ke tempatnya Bu Istiani. Begitu Bapak Ibu sekalian, gambaran terkait dengan ketugasan Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan oleh admin desa. Yang pertama, yang paling pokok nanti adalah melakukan verifikasi data sasaran, ada 5 kelompok sasaran lewat menu pendataan ini. Kemudian nanti pengisian fasilitas desa ini Bapak Ibu sekalian. Dan nanti yang ketiga adalah memvalidasi skor ini dan nanti mendownload skor konvergensinya. Makatan Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan ketugasan admin desa terkait dengan aplikasi eHDW. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Bapak Ibu bisa melakukan ketugasannya dengan baik sehingga kemudian skor konvergensi termasuk laporan scorecard konvergensi nanti di Kelurahan Bapak Ibu bisa tersusun dengan baik dan lancar sehingga tidak ada kendala yang nantinya ini juga sangat penting untuk evaluasi konvergensi stunting tingkat desa termasuk menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan dana desa di tahun berikutnya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, matur nuwun itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.